tembakan dari luar. Itu lucu ya tadi ya. Bambu nembakin pemburu, pemburu nembakin yang ke lainnya. Waduh. Ada sedikit segitiga three-way ya. showdown gitu ya. Iya, segitiga tuh kayaknya tadi kita bisa melihat, tetapi nampaknya setelah tadi kita melihat adanya peperangan demi peperangan yang alot banget, Betul. intens banget di berbagai sisi, kita akan mendengar kesunyian dulu sebelum akhirnya nanti akan pecah peperangan selanjutnya. Harusnya nanti bakal pecah dan lihat dari GD mereka masih bermain dengan begitu agresif dengan 7 elimination sudah mereka kumpulkan walaupun tadi agak sedikit deg-deg banget begitu ngelihat mereka kena push dan ke knock 2 untung masih bisa ke revive juga tadi alhamdulillah banget dan Satar tertangkap oleh pemburu dan langsung begitu saja menghilang ke arah lobby. Bambu masih penasaran kayaknya untuk Iya. mendapatkan beberapa damage ke arah pemain-pemain For Rivals. Nicil pun juga kali ini nampaknya terlihat ya dari arah pemburu. Pemburu ini nakal banget dari arah bawah, dari underwater, masih aja cari-cari pemain-pemain yang lainnya, tetangga-tetangga yang berada di underwater juga. Sementara itu lihat Debot Debot. posisinya jauh banget coy. Udah kayak oke, I'm out. I'm Ini- out of here. Tapi susah loh buat GD masuk ke circle-nya lagi. Dari bibir pantai udah dijagain sama For Rivals gitu. Terus ada Shifu juga yang bisa nembak dari area seperempat bibir pantai. Belum lagi dari Stalwart yang bisa nembak dari arah jembatan. Jadi ini repot banget setupnya GD dan terlihat bahwa FaZe Clan juga sedikit mengamati pergerakan di area bibir pantai juga. Walaupun mereka bakal fokus dengan tim MS Konburi terlebih dahulu karena 3 pemain sudah mulai membangun pergerakan mereka menuju ke arah MS Konburi. Kali ini Pop melihat pergerakan dari seorang Vitor, seorang tembakan yang langsung saja dilontarkan tapi belum ada yang ter-knockdown. Malah 2 pemain dari MS Konburi yang ter-takedown begitu saja. TG13 granat dimasak 4-5 detik ternyata ini cukup matang bakal dilemparkan ke arah depan dan mungkin saja bisa mendapatkan sebuah knock tapi ternyata belum. Hanya splash damage mungkin yang diberikan ke arah pemain-pemain dari FaZe Clan. Sementara FaZe Clan masih berupaya untuk memberikan setup dan tekanan ke arah MS Konburi. Yes, di mana TG13 akan dibiarkan di arah luar sana. Sementara itu lihat Tony K melihat ke arah Bonsai dan langsung saja mengkonfirm. Tapi ada Pops yang masih berada di area-area lantai atas yang kali ini berhasil untuk memberikan impact yang cukup memukul para pemain FaZe. Dan kali ini ada gaduh granat kali ini antara Tony K dan juga Pops yang berada di area tangga. Kali ini Pops bakalan langsung aja keluar sebagai last man standing untuk tim MS Chonburi, akan langsung saja menghadapi beberapa pemain dari FaZe Clan yang dimana mereka akan datang satu persatu. Yes, dan sudah mulai terpantau juga karena Bigetron sudah mulai terlihat di bagian elimination feed di mana Yuhai dan juga Raisan tadi ter-takedown. Yuhai dipulangkan menuju ke arah lobby. Kita bakal kembali lagi melihat antara FaZe dan juga MS Konburi di mana fight ini cukup lama tentunya sudah mulai terspot 2 pemain dan tersandwich dari 3 pemain FaZe Clan. Hilang sudah MS Konburi, 10 tim tersisa kali ini. Ya, satu di antaranya adalah tim Secret yang sekarang berhadapan dengan Lord dari tim Enigma Galaxy untuk saat ini. Temannya Lord ini kemana ya? Masih belum. Oh, ini dia Freak. Baru gue cariin, ternyata sudah terspot keberadaannya di layar kaca kita untuk saat ini. Dan nampaknya dari tim Secret nggak bakalan mengalingkan pandangan mereka dari arah tim Enigma Galaxy. Betul, ini nggak boleh dilepas lagi untuk angle yang mereka punya saat ini. Ini paling enak Infinity yang lu bilang tadi Don. Mereka punya tengah circle, mereka punya compound, mereka punya defensif yang begitu bagus juga dan Secret sudah mulai panas. Mendapatkan 1 orang ternyata Freak akan menjadi korban dari tim Secret. Poin pertama untuk Secret dan mereka masih harus bergerak walaupun mereka bermain di pikiran circle. Ada sedikit pergerakan ke arah dalam tentunya dan Lord ada through the smoke dan hit marknya masuk. Nigma, bye bye, good luck untuk besok. Wah, itu benar-benar komit ya dari tim Secret mencari last man standing dari tim Enigma Galaxy. Sementara itu mereka akan berhadapan dengan kontender selanjutnya yaitu FaZe Clan yang sudah siap banget untuk bisa meluluh lantahkan keberadaan dari tim Secret kali ini. Yang dimana Fredo dalam keadaan knockdown dan nampaknya masih akan terus-terusan di lock angle-nya ke arah sana. Sementara Jumper akan coba untuk menyelamatkan seorang Fredo. Tapi ada Shifu sendirian dari DE di balik batu. Ini bisa aja loh gangguin mereka. Ya dan Shifu ada di bagian circle gitu dan entah kenapa gue punya feeling kayaknya Shifu yang nantinya bakal jadi backstepnya tim-tim yang bakal datang dari arah barat. For Rivals masih berjuang untuk hidup di arah perakhiran, entah paru-parunya berubah jadi insang kayaknya. Iya. Sementara Daybot tadi last man standing dari GD Kids ternyata gue nggak tahu gimana caranya tapi Daybot tiba-tiba dia ada di bawah jembatan Don. Itu dia tadi ya, emang atlet renang kayaknya. Sementara Shifu nampaknya juga langsung saja dipulangkan di tangan Tony K. Sementara itu kita beralih ke POV dari Infinity yang sekarang juga sudah bisa melihat dari tim Bigetron Red Alien yang sedikit demi sedikit
pengen masuk ke dalam zona. Tapi untungnya mereka juga sekarang masih mempunyai gundukan-gundukan untuk bisa dijadikan hiding spot untuk BTR. Ya betul, tapi mereka butuh masuk ke dalam zona sih. Dan yang bikin mereka nggak enak adalah pergerakan mereka bakal dilihat dengan jelas oleh Infinity. Mungkin vehicle mereka juga udah mulai bonyok juga, apalagi ngelihat beberapa setup smoke yang sudah mulai terbatas. Dan Ryzen termakan oleh Bluzon. Satu punggawa dari BTR lagi-lagi hilang dan what? Wow! Daebot berhasil mendapatkan elimination tambahan untuk GDGs dengan hanya seorang diri. Dan di bagian bawah dia terspot oleh TJB. Kalau nggak ada TJB, gue yakin itu Stalwart di bawah dua pemain bisa rata. Tapi nice try banget perjuangan dari Daebot. GDGs berhasil mendapatkan 8 total point untuk di game terakhir hari ini. Tapi dari seorang Beer Eleven mendapatkan pemain-pemain dari tim Secret tentunya. Ada beberapa yang sudah mulai tumbang dan ada Fredo yang masih ada di bagian paling belakang. Sudah mulai terspot dan hanya ada satu pohon tipis yang bisa digunakan Fredo untuk bertahan. Ya, untuk saat ini sementara di sisi lainnya Zuxi juga harus tereliminasi bersama dengan Uxi yang lainnya. Dan tim Bigatron Red Alien harus menyudahi perjalanan mereka di posisi ke-7. Nice try untuk dua tim Indonesia yang sudah bertanding di game terakhir kita kali ini. Betul, nice try banget tapi game belum selesai. Ini circle yang ke-6, tinggal 6 tim yang tersisa, 15 player yang masih bermain. Dan TJB yang paling unggul bersama dengan Stalwart karena masih ada 3 anggota tentunya. Stalwart sudah mulai bergerak, kali ini Pika berhasil memberikan pick up, berhasil memberikan damage-nya tapi tidak menjadi sebuah tambahan poin untuk tim dari Stalwart-nya. Iya, karena tadi terambilnya itu di tangan Blue Zone-nya. Jadi untuk saat ini nampaknya masih ada 5 tim yang sekarang bertahan. TJB sudah mempunyai angle yang benar-benar enak ke arah tim Stalwart di bawah sana. Sementara itu Top pun juga langsung saja di knockdown kali ini posisinya bersama dengan pemain-pemain yang lainnya yang sekarang posisinya udah nggak enak banget sih dari tim Stalwart sendiri. Ya, posisi mereka butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona, apalagi di bagian kirinya masih ada Face Clan juga. 4 tim tersisa kali ini, Stalwart masih bertahan dan Logan pun berhasil mereka amankan. Tinggal Mela yang menjadi last man untuk The Infinity yang sudah mendapatkan compound dari tadi, tapi dia harus bergerak saat ini keluar dari arah compound milik Infinity. Sementara Bambu bakal menjaga angle karena Mela mendapatkan sebuah angle pick tipis menuju ke arah pemain-pemain dari tim TJB. Namun ternyata tidak terlalu overpick karena dia tahu ada 2 pemain TJB yang bisa menembak menuju ke arah Mela. Dan Mela juga sudah mulai terspot oleh 2 pemain TJB yang ada di arah Sniper Tower ini. Iya, ini TJB ya, ibarat memberi tahu kepada kita semuanya ini loh performa kita dari minggu kemarin gitu kan. Minggu pertama kemarin yang dimana ternyata ada Face Clan yang langsung diratakan dengan granat yang dilontarkan oleh Scry dari STE, yang dimana sekarang STE akan langsung berhadapan dengan TJB. Kondisi berimbang, lonceng bakal berbunyi teng-teng. 2 tim terakhir, 3 lawan 3 antara Stalwart versus TJB. Sudah mulai menggerakkan kali ini Longzi dengan sebuah vehicle-nya masuk ke arah smoke-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 setup smoke yang terpop out dari arah TJB. Sementara dari Stalwart terlihat mereka hanya memiliki 1 setup smoke saja, Don. Iya, di arah-arah kiri ya untuk saat ini. Sementara dari pemain dari tim TJB kali ini nampaknya mau lurus seperti halnya Bambu yang sekarang sedang berjaga-jaga di bagian-bagian sebelah kiri dari defensive line-nya dari tim TJB. Sementara attacker akan diutus untuk bisa menjaga bagian kanan. Oke, agak sedikit nge-split ternyata kalau kita lihat setup dari Stalwart. TJB nggak terlalu nge-split sebenarnya, ada 1-2 setup yang mereka lakukan dan mobil sudah mulai dihancurkan. Semakin memperkokoh pertahanan dari Stalwart tentunya dan agak sedikit bergerak bergerak baginya, tapi bagi juga ditembakin membuat Top galau. Fokus kanan atau kiri? Kayaknya bakal tahan di kiri dulu karena mobil kiri lebih aman, belum meledak sementara sudah meledak, sementara mobil di kanan belum meledak sama sekali. Dan Top bakal melemparkan granat yang menuju ke bagian dari smoke-nya. Meletup sudah namun hanya menjadi sebuah kembang api dan ada lemparan granat juga dari seorang Pika ke arah high ground-nya. Bambu masih bisa menghindari granat dari Pika tadi dan sudah mulai ada pergerakan yang bakal dibangun. Sementara Longzi bakal memberikan sebuah distraction, sementara Attacker yang bakal memberikan tekanan menuju ke arah Top, tapi masih belum efektif, masih belum efisien strategi yang sudah dipersiapkan oleh TJB. Iya, untuk saat ini mereka atau STE dan juga TJB masih sama-sama aman, tetapi ini dia momentumnya. Granat yang langsung saja men-knockdown dan 2 pemain dari TJB. Last man standing ada di balik sebuah vehicle dan siapa bakal dicari tentunya. 3 pemain bakal bergerak, begitu percaya diri Attacker dipulangkan ke arah
Lobby. Longzi punya PR yang cukup berat, akan menghadapi 3 pemain dari Stalwart. Sendirian saja kali ini 2 pemain bakal dempet. Ada Skry di bagian sebelah kiri dan winner chicken dinner. Skry yang menjadi eksekutor terakhir untuk Stalwart. Stalwart berhasil mengamankan WWCD di game terakhir. Dengan perolehan 7 elimination point sudah dikantongi oleh Stalwart. Congratulations, Stalwart berhasil untuk mendapatkan winner chicken dinner kita. Dan dengan begitu, di hari pembuka minggu yang baru ini kita mendapati winner chicken dinnernya ini diamankan oleh tim yang berbeda-beda semuanya. Beda semuanya. Di game pertama tadi Infinity, lalu lanjut MSC, tim Secret game ketiga, keempat ada DRS dan juga Stalwart. Ini dia pemain-pemain yang bisa kalian lihat raut wajahnya di layar kaca kalian ini sudah bisa mendapatkan winner chicken dinner. Congratulations sekali lagi untuk Stalwart untuk di game yang terakhir ya. Dengan 7 elimination, ini angka 7 yang tadi mungkin terprediksi oleh Dona. Betul juga. 7, tapi tadi kan 7-nya buat Indo Indonesia. Pride, buat Indonesianya. Tapi ternyata 7-nya malah 7 elim buat yang WWCD. Iya, nanti kita bakalan lihat ya. Kalau nggak salah tadi JD tuh Jadi 8 8 ya? Jadi Iya 8. Ya, tips lah. Ya, oke lah. Karena Oke lah. cewek yang bilang ya agak benar lah. Hashtagnya kayaknya nanti kita lihat ya. Gue masih usaha. punya harapan. Masih usaha buat Dona. Ya, seperti usaha dari Genesis Dogmagis juga tadi yang bisa kita lihat di highlights-nya ya, di mana mereka dalam perjalanan mereka maju masuk ke dalam zona itu juga pastinya penuh usaha keras. Yap. Gak mulus perjalanannya, bahkan kayak di tengah-tengah game mereka langsung memutuskan oke, kalau begini kita ke air aja deh gitu. Dan akhirnya ya cukup efektif sih sebenarnya. Gue salut sih sama GD. Mereka tadi knock 2 kan, DRS langsung nge-push, terus satu ke revive, satunya dipulangin ke arah lobby, tapi dari GD-nya sendiri bisa nge-counter balik loh. Tiba-tiba 3 pemain DRS mereka habisin, mereka dapetin 3 elimination di momen itu. Itu mungkin yang menurut gue kayak ngasih trigger ke GD, mereka bakal lebih percaya diri gitu. Oke, kita dapet 3 di sini, kita bisa nge-counter di posisi ini, kita tryhard buat masuk circle berikutnya. Dan entah kenapa gitu, pergerakan Daibot tuh nggak kedeteksi sama 2 pemain For Rivals loh. Jangankan mereka, kita aja tidak Iya, mendeteksi gue juga tiba-tiba bingung kan. itu dia geraknya kapan, atau mungkin ada bait yang dilakuin sama GD. Satu orang dikorbanin, Daibotnya bakal gerak untuk ngebelakangin pemain-pemain dari For Rivals. Harusnya kayak Kita gitu nggak ngeliat ya. POV-nya sih. Karena kan tadi terakhir kali POV yang kita lihat itu adalah Daibotnya tuh lumayan jauh loh. Betul. Jauh dari Dia di dari pinggir circle. blue zone malah. Iya, pinggiran blue zone Betul. banget. Jadi kayak renang pun sebenarnya kan lama kalau renang kan, nggak secepat lari gitu loh. Iya. Jadi kayak timingnya tuh pas banget sih tadi Daibot. Dan mungkin ya, gue sih berharapnya ketika nanti ada highlights yang kedua yang akan dibawakan oleh analis kita yaitu Agus Junior JR, itu bakalan kebuka tuh. Itu yang POV-nya. itu yang paling penting sih. Harusnya itu yang benar-benar harus kita notes, kira-kira pergerakannya Daibot ini seperti apa. Gua kalau inget di PMPL saya, di PMPL ID mungkin bisa bilang kayak Satar atau Star lah yang bener-bener jadi dapat spotlight dari orang banyak. Tapi entah kenapa di PMGC mata gue tuh bener-bener tertuju ke Daibot gitu. Walaupun Betul. ada beberapa pergerakan yang gila dari Booms, tapi Daibot bener-bener dapat spotlight dari gua. Bahkan Wolfie dan juga si Agus juga bilang seperti itu, Eldoge juga sependapat. Tapi terlepas dari spotlight kita ke arah GD, ke arah Daibot ini, tentunya mereka bisa tampil maksimal gara-gara ya kekompakannya mereka gitu. Pastinya, dan emang kayak beberapa momentum itu bisa dimaksimalkan banget oleh Daibot yang emang lagi bermain prima banget sih menurut gue ya dari tim Genesis Dogmagis. Dan nampaknya kita bisa melihat ini dia dari match rankingnya, TJB benar-benar mendominasi tadi ya dengan 13 elimination point. Betul. Ini dia kayak TJB itu mau nunjukin lagi, oke ini guys kita main kalau weekday kayak minggu kemarin gitu kan, minggu pertama kemarin setupnya benar-benar kuat banget, elimnya satu persatu, apalagi mereka bisa mendapatkan satu kompon tadi kan ya di tengah-tengah circle, terus kayak tinggal nungguin aja tim-tim yang berada di sekitar-sekitar mereka. Tadi ada BTR, ada Stalwart juga bahkan, dan Infinity juga dienyahkan perjalanan mereka di tangan TJB. Tetapi di sisi yang lainnya kita akan melihat posisi 9 sampai dengan 16. Betul sekali. Kita lihat dari 9 sampai 16 itu ada Bigetron dengan 2 total point, lalu Nova dengan 2 total point, Dead Eyes 1, MS Konburi 1, BCS dan juga DRS serta 628 juga mendapatkan 1 total point saja. Reject yang tidak membawa pulang poin sama sekali, dan DRS kena karma dia dapetin 1 poin itu kalau nggak salah dari
elimnya ke arah GD. Iya, karma benar-benar untuk DRS. Cepet banget tadi. karmanya. Cepet banget, kayak instan karma. Iya, betul. Tetapi kita akan melihat inilah MVP of the match kita, yaitu Gatani dari Infinity dengan elimination sebanyak 3 yang sudah dikantongi. 746 damage, 33% team contribution datang dari Gatani sendiri ke arah Infinity. Dan longest distance eliminationnya ini sebenarnya deket banget, 56. Ya 56 meter tuh berapa kotak Sejengkal. ya? Kayaknya satu kotak deh. Satu kotak harusnya untuk di map PUBG Mobile. Satu kotak kecil ya, bukan satu kotak yang gede. Ya dari batu ke batu. Ya nggak gitu. Nggak ya? Dari rumah ke Broken Wall lah. Oke. Lihat head to head, ada Longzi dari TJB, lalu ada Gatani juga. Perbandingan elemnya nggak terlalu banyak, 3 dan 4. Terus dari segi damage juga 746 dan juga 671. Sebenarnya kalau dilihat nggak terlalu banyak, tapi kalau dilihat dari kesempatan nembaknya kayaknya dari Gatani yang lebih bagus untuk mendapatkan kesempatan buat menembak. Sementara dari tim Infinity. contribution 33% dan juga 30%. Terlihat tuh kayaknya cuma beda 3 gitu. Tapi sebenarnya kalau lo bandingin dari segi statistik ya ini harusnya jauh loh. 3% itu harusnya ngasih statistik yang gapnya lumayan. Iya, karena 3%-nya itu dari 3 pemain yang lainnya doang Iya, gitu betul. kan. Nggak yang banyak-banyak banget sebenarnya. Tetapi kita akan melihat most elimination 3-3-nya diamankan oleh pemain-pemain TJB, Bamboo, Attacker dan juga Longs. 5-4-4 berhasil mereka kantongi. Betul, tinggal satu orang lagi nih masuk terus ya udah. Kayak zaman kapan nih gue? Oh, zaman PMC. Oh, zaman PMC tuh kalau nggak salah BTR sering semua banget tuh. ya. Masuk statistik 4 pemain BTR. Iya. Statistik lagi 4 pemain BTR. Tapi kalau kali ini kita lihat dari TJB. Sementara dari weekdays ranking, sementara ini adalah total poin dari 5 game untuk hari ini, di mana masing-masing tim harusnya bermain. Ada yang bermain 5 game, ada yang bermain 3 game juga tergantung dari pembagian grupnya. Infinity tetap kokoh di posisi puncak dengan 97 total poin. Bentar, ini Infinity main berapa kali? Infinity 5. itu main 5. Oh iya, sorry. Ada matchesnya ya. Iya. Sorry. Ada 5 game, Ya. 97. Wow, banyak banget Don. Iya, banyak banget. 97, hampir sempurna untuk menyentuh angka 100. Betul sekali, 3 poin aja untuk menyentuh angka 100. Jadi tadi 10 ya kalau nggak salah ya. Apanya? Peringkatnya ya, dia peringkatnya 10, berarti dia naik ngegeser Nova ke peringkat kedua. Iya, Nova kali ini geser ke peringkat 11 untuk saat ini ya. Fiesclan naik juga, Rico, Reject, Cryptex dan seluruh tim yang berada di posisi 13 sampai dengan 19 turun semuanya ya. Sementara Bigetron, Red Alien yang sudah bermain 3 kali pertandingan hanya membawa pulang 7 total poin untuk sementara waktu ini. Dan kalau misalnya kalian lihat ada pemain-pemain atau tim lebih tepatnya ya, tim yang bermain hanya 3 untuk hari ini, itu berarti besok mereka akan melakukan full run atau bisa dibilang 5 kali pertandingan secara full. Semoga besok lebih maksimal tentunya ya. Ya. Tapi sebelum kita mendengar analisa dari Lord Agus, sekali lagi kita ingatkan buat teman-teman semua jangan lupa untuk follow sosial media dari PUBG Mobile Esports supaya kalian gak ketinggalan informasi tentang PMGC. YouTube nyalakan loncengnya juga di PUBG Mobile Esports, lalu di Instagram Esports PUBG Mobile, Facebook PUBG M Esports Official, dan di Twitter untuk Esports PUBG M, serta di TikTok untuk PUBG Mobile Esports. Ya, dan ini adalah informasi-informasi yang bisa kalian ambil dari segi globalnya ya untuk Esports PUBG Mobile ini sendiri. Kalau misalnya kalian mau lihat yang eksklusif untuk Indonesianya, kalian bisa follow di pubgmobile.esports.id. Yeay. Tapi pastinya nggak cuman sampai sini, kita mau ngingetin kepada kalian semuanya karena akan ada acara yang lainnya juga, yaitu PMGC 2021 Fan Favorite Vote yang diselenggarakan